Pagi ini di kota Dongxing mulai hujan gerimis. Dongxing adalah kota tersejuk selama perjalanan saya di Guangxi. Sekarang hanya 21 derajat Celcius. Meninggalkan kota Dongxing, kami menuju ke satu kota tetangganya, yaitu kota Qinzhou yang berada di bagian selatan Guangxi dan tepi utara Teluk Beibu. Sebagai pusat zona ekonomi Teluk Beibu, Qinzhou selalu memainkan peranan pusat lalu lintas maritim. Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Hari ini adalah hari keempat. Nining sudah pindah dari kota Dongxing datang ke kota Qinzhou. Kalau nyetirnya naik bus yang besar, kami jalannya 2 jam baru nyampe. Di sini langsung ada suasana yang berbeda. Di belakang saya ini ada banyak kontainer. Berarti di sini adalah satu pelabuhan yang cukup besar. Teman-teman, ini adalah petanya. Guangxi berada di sini. Guangxi berada di sini. Ini adalah Teluk Beibu dan kami adalah salah satu pelabuhan di sini. Dan jalur pelayarannya bisa sampai ke Malaysia, Thailand, Brunei, pasti bisa sampai ke Indonesia juga. Nama pelabuhan ini adalah Pelabuhan Teluk Beibu, Beibu Wanggang. Di sini ada infrastruktur yang tingkat 1, ada teknologi tingkat 1, ada pengelolaan tingkat 1, dan layanan tingkat 1. Pelabuhan Teluk Beibu bukan hanya satu pelabuhan saja, melainkan terdiri dari 3 pelabuhan. Pelabuhan Fangchenggang, Pelabuhan Beihai, dan Pelabuhan Qinzhou ini. Ini adalah Provinsi Guangxi yang daerah otonom administrasi Guangxi. Di sini di bawahnya adalah laut, adalah Teluk Beibu. Dan di samping Teluk Beibunya yang dimiliki Guangxi ada 4 pelabuhan. Di paling barat adalah Pelabuhan Fangchenggang. Fangchenggang Port Area. Ya, di sini selain ada kontainer dan juga ada yang barang-barang massal. Dan di sini adalah pelabuhan ini, Pelabuhan Qinzhou, dan di sebelah sana ada satu pelabuhan lagi adalah Beihai, Pelabuhan Beihai. Kemudian di sini masih ada satu pelabuhan, ini bukan untuk komoditas, melainkan untuk perahunya untuk pariwisata. Dan kalau kami melihat Pelabuhan Qinzhou, hari ini kami mengunjungi satu bagian dari Pelabuhan Qinzhou, yaitu terminal kontainer otomatis yang mengandung tempat berlabur otomatis nomor 7 hingga 10 dengan panjang garis pantainya 1.301 meter. Teman-teman, ini adalah modelnya pelabuhan, yang seluruh pelabuhan di sini. Kami bisa coba lihat, di sini ada dermaga atau tempatnya pelabuhan yang paling besar di Tiongkok adalah 200.000 ton. Tingkatnya 200.000 ton. Di sini ada 2, nomor 9 dan nomor 10. Ini sama itu. Bisa coba lihat di sebelah sana adalah tempatnya pusat kontainernya dari kereta api. Jadi kalau ada kereta apinya datang, mereka akan berhenti di sebelah sana. Kemudian kargonya dan kontainernya akan diangkut melalui jalurnya ke dermaga ini. Sekarang semua seluruh wilayah dermaga ini, pelabuhan ini sudah bisa dikontrol secara otomatis. Sekarang dari sini kami bisa melihat di luarnya lagi ada sebuah perahu dan ada banyak kontainer, ada yang lagi kerja. Teman-teman, di sana ada satu, ini apa namanya? Saya menyebutnya sebagai kerangka ya. Ini yang tinggi ya, kerangka tinggi. Ini bisa bekerja secara otomatis. Dan di sini dipamerkan satu tempatnya untuk pengontrol. Ini tempatnya pengontrolnya hanya dipamerkan di sini karena ruangan ini adalah satu ruangan pameran. Dan sebenarnya mesin ini dia lokasinya di tempatnya 1 kilo jauh di sebelah sana. Nah, tetapi ini ada gambarnya adalah benar.
Katanya ya, pelabuhan ini dia bekerja 24 jam setiap hari, sepanjang hari dia akan bekerja dan sampai malamnya tidak istirahat. Tetap ada kapalnya mau bongkar muat. Lantai ketiga, wow, di sini bisa melihat lebih jelas. Wow, wow, lagi bekerja ya di sebelah sana. Pelabuhan Teluk Beibu. Teman-teman, tempat ini adalah Pelabuhan Qinzhou. Nah, ini adalah salah satu dari 3 pelabuhan komoditas di seluruh Teluk Beibu. Nah, ini hanya salah satunya. Dan 3 pelabuhan itu kalau totalnya akan punya satu target pada tahun ini. Sampai akhirnya tahun ini targetnya mau mewujudkan bongkar muatnya 10 juta buah kontainer. Itu adalah targetnya. Dan mereka sangat percaya diri untuk mewujudkannya. Wilayah ini adalah dermaga yang otomatis. Dan di sebelah sini, lewat yang orange ini, di sana masih ada yang lebih tradisional yang dikerjakan oleh manusia. Dan ada yang lagi berkembang, ada yang sudah maju, teman-teman. Semuanya ada. Dan tadi saya ngobrol sama petugas di sini. Dia bilang biasanya kalau sepanjang tahun, pada akhir tahunnya adalah musim yang paling sibuk. Jadi ada lebih banyak komoditas mau diangkut ke sini. Saya tebak ya, mungkin karena mau tahun baru dan tahun baru Imlek di seluruh dunia ada festival yang penting. Nah, yang bisa diangkut di sini selain makanan, selain barang-barang yang digunakan sehari-harian, dan juga pasti ada yang harus dengan cara pengangkutannya frozen itu. Nah, semuanya boleh dibongkar muat di tempat ini. Di laut ini, Laut Beibu, ini termasuk subtropis. Jadi sepanjang tahun tidak akan membeku. Nah, jadi pasti ada keunggulannya kalau dibandingkan dengan pelabuhan di utara. Dan di sini kedalamannya sudah cukup dalam. Makanya di sini termasuk satu pelabuhan yang unggul, teman-teman. Pelabuhan Teluk Beibu menempati urutan ke-10 dalam semua pelabuhan di Tiongkok pada tahun 2024. Namun, dia memiliki signifikasi strategis yang tinggi. Pelabuhan ini akan menyambungkan bagian barat Tiongkok dengan Asia Tenggara. Ada kemungkinan menjadi stasiun transit super untuk perdagangan Tiongkok ASEAN. Teman-teman, kita makan siang, tapi harus lewat sini ke perahu. Ini masih perairannya Teluk Beibu. Tapi di sini bukan pelabuhan. Kota Qinzhou memang banyak ya sumber daya dengan laut. Di sini pantai, garis pantainya cukup panjang. Kita naik satu perahu. Ada 2 perahu. Saya mau naik yang lebih tinggi, lebih besar ini. Takut nanti pusing. Wow， 大家要出去的话要穿。好的，啊。底下有人下去了吗？可以，没有。Sudah turun dari perahunya. Wow, sudah lama tidak mendekati laut. Rasanya asyik. Kayaknya siang ini akan makan di tempatnya terapung, di rumahnya terapung.
Teman-teman, jembatan di belakang saya ini namanya Jembatan Longmen. Dia merupakan jembatan gantung lintas laut yang Rentangnya di atas 1 kilo, yang pertama di daerah otonom administrasi Guangxi, dan dia juga merupakan jembatan lintas laut yang paling panjang di Guangxi. Dia diresmikan pada tahun lalu, tahun 2024. Ini adalah jembatannya. Jembatan Longmen. Ayo, masuk. Setengah hari saja kunjungan di kota Qinzhou, Guangxi Selatan, kami menuju stasiun kereta api untuk pindah ke satu kota lagi, yaitu Liuzhou, kota tier 3 yang terletak di Guangxi Tengah. Setelah naik bus umum ke pelabuhan dan naik kapal ke kantinnya terapung, sekarang kami pindah kereta cepat ya, pindah satu kota ke kota Liuzhou. Tidak ada yang mau turun, semuanya naik. Berangkat ya. Teman-teman, kita perjalanannya sekitar 2,5 jam, belum sampai 2,5 jam naik kereta cepat ya. Dulu dalam vlog sebelumnya Nining sudah memperkenalkan kereta cepatnya di China. Teknologinya sama dengan Jakarta-Bandung ya, kereta cepat Jakarta-Bandung USH di Indonesia. Ya,是. Oh. Teman-teman, kami sudah tiba di Liuzhou. Di sini sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 6. Sejuk, tidak panas. Mantap. Teman-teman, ini adalah kota Liuzhou. Wah, saya sangat suka kota ini. Kelihatannya bersih, terang, dan warna-warni. Ada berbagai jenis bunga lagi mekar. Ada warna pink, warna merah, warna jingga. Wow, indah sekali ya. Dan yang penting, sekarang tidak panas. 师傅，这个姜还是西姜吗？ 应该是柳江吧？柳江了，柳江也是珠江的支流吧？ Sedikit macet ya. Sekarang jam 6, jamnya pulang kerja. 师傅，您是本地人吗？我是桂林。桂林人。那您这车是从桂林开过来的？桂林。哦。您觉得桂林好还是柳州好呀？要说不清楚这个，就是那意思就是柳州好，但是柳州要比桂林有钱。但是桂林是您的家乡，所以您就不好说。桂林的空气，我觉得比这边好一点。哦，各有所长。Teman-teman, ini gunungnya kurus dan tinggi. Ini beda ya dengan yang di utara. Karena di sini memang mungkin ya karst
bentuk lahannya khas. Oh, 这是柳州博物馆哎。Halo teman-teman, kami tadi sudah makan malam di satu hotel yang bagus. Nah sekarang kita mau nongkrong ya ke satu kota tua, namanya Yaobu. Yao artinya tungku yang digunakan untuk membakar batu bata, sedangkan Pu artinya dermaga di tepi air. Kota kuno Yaobu ini berasal pada tahun 111 sebelum Masehi dinasti Han. Waktu itu, tempat ini terkenal sebagai tempat pembuatan bata yang diangkut ke daerah lain melalui dermaga sungai. Maka disebut sebagai Yaobu. 2000 tahun lebih sudah berlalu, tempat ini sudah berubah wajahnya menjadi satu tempat rekreasi yang selalu ramai pada malamnya. Baju berbagai suku di Guangxi. Wah, ada seorang gadis lagi fotoin. Teman-teman, kami sudah tiba di di kakinya satu menara. Ini satu menara. Ada beberapa susun, 3 susun apa 4 susun. Cukup tinggi ya, dilihat dari bawahnya. 我们建这个龙城阁的话，就是为了纪念我们这个城市，因为你们都知道我们的柳州叫做龙城，我们的江叫做柳江。那为什么要叫柳江呢？大家都知道中国古代有28星宿，对吧？其中有一个叫柳的星宿，它对应的江叫做我们这条江，所以我们叫做柳江。那为什么我们要叫龙城呢？因为据记载，在唐代的时候有8龙献于江，所以我们这里的江，我们这个城市就叫龙城。8龙什么鱼江？献于江，就是说在江面浮现。献于江。对对对，小面对。这是柳州特有的普通话，所以还要需要进行一个2次的翻译。但是我说句实话，我跟你们说句实话，我们柳州人普遍觉得我们的柳州话才是正宗的中国古代话。为什么呢？因为2000多年前，大家都知道秦始皇在我们的灵渠，在我们的桂林修建了灵渠嘛，对吧？大部分的官兵都是北方来的。对不对？为什么大家说柳州是一个包容的城市？因为我们的新竹啊，肯定就是有了大部分北方的人的一个传承，同时的话跟我们当地的一个有机的结合。然后的话，我们柳州作为一个工业城市，在50年代啊，也迎来了一批的南下的干部，所以跟我们广西其他的地方相比的话，我们的柳州更加有包容性。Teman-teman, menara ini adalah zaman sekarang ya. Setelah zaman 2010 baru dibangun bersama dengan taman ini. Nah, dibangun menara ini kemudian menarik banyak orang yang hobinya fotografer dan hobinya hanfu. Jadi mereka misalnya seperti ini, mereka sewa bajunya dan mengundang seorang fotografer untuk bantu fotoin di sini. Kemudian ada orangnya melihat di sini, oh ada kesempatannya, ada peluangnya bisnis, makanya sampai sekarang sudah berkumpul banyak bisnis ya, perdagangan. Sampai malamnya sekarang mau jam 9 malam masih ramai sekali. Kalau berkunjung ke Liuzhou pada malamnya bisa nongkrong di sini, bagus. Di sini ada satu toko yang menjual bihun siput. Bihun siput. Bihun siput adalah makanan yang paling terkenal di kota Liuzhou, berasal dari sini. Meskipun sekarang sudah dibuka banyak tokonya di seluruh Tiongkok dan juga ada yang menjualnya seperti mie instan itu, bihun instan itu. Tapi banyak orang tetap mau ke Liuzhou untuk makan semangkok bihun siput yang asli. 对，
berbagai jenis toppings. Ini adalah rebung asam yang paling berciri khas. Baunya berasal dari sini. Dan direbus bihunnya. 觉得不够的话，你们都可以尝尝嘛，好不好？好呀，咱们应该拿几个空碗。我觉得吃也很吃吧，真的夹不断。轻点啊，轻点。都在害怕。我还是拉近点。哪一天换一下？啊，这个煮的时候应该能断了它吧？太长了。掉了，不脏。哎呀呀！为什么有3碗？这2碗是一样的吗？啊，哥，这量有点大。夹断，想办法夹断。真的就是夹不断的。夹吧，那给我夹过来得了，就。别再往这。那是。我这个技术在陕西，这就是倒着数的。哦，可以了。成功。这个不是断的，这个是人家就没有长度了。过来这边。最初是做。ada yang ada kuah, ada yang kering, ada yang 现在发展就是搞什么智慧渔业。烤羔养鱼啊？什么？烤羔养鱼？不是，高密度养殖，就是那种一个巨大的桶，不是桶，是一个缸，就也不是缸，就那种容器吧，好大，然后就那种密集恐惧症。Benar ada seafood. Dikasih semangkok seafood yang pada satu mangkok yang lain, tidak dicampur di mie-nya, di bihunnya. Rasanya unik. Ada sedikit pedas, bisa ditambah cabenya. 不知道什么东西的意思。给你看一眼啊，这就是他们那个水鱼缸里的那个。Bagus. Saya suka. Ini beda dengan mie instan itu, beda. 就这种密度，这个。这不叫农业，这叫渔业了吧？对啊。真的。我今天都有录的，而且他说我们的粉的很有韧性，还有夹不断啊。对。他们说，本来之前有个人说，就是说。能够夹断的就不是正宗的海产，对，夹不断的才是有这个道理啊。这个也不是这么说，就说它那个夹得断了，夹得断了是什么呢？夹得断它那个因为它里面那个浆不够，就是硬，有些可能会放点别的，估计它就不够，像我们不够纯，所以它就容易断。但是真正是米呀、本身有粘性的，糯米那个它就不会不那么容易断，但是也不是讲完全不断啊。Ini adalah satu pagoda, ada 2, ini adalah salah satunya. Namanya 2 pagoda naga berputar. Jayo!够不够高？没事了，没事。Satu pun tidak masuk. Bisa pilih satu dari 4 baris yang paling tepat, paling kecil. 你买的哪个？这是什么呀？哦，奥特曼。这么小啊？这个好不精致啊！再给一个，谢谢您。哎，这个好。我不想要螃蟹，有没有别的形状呀？啊，这个可以，这是新做的，是不是啊？这有没有天秤座？我是天秤座。你看我你。哇，tiga langsung masuk 3。这什么奖啊？它是5个以下是纪念奖，都是大宝宝。明日之星。从这边。
以可以，都送我得了。你唱歌，你加油了。加菲吗？还稍微。哇！啊 ！Alexander 加油！啊，那条蓝橙色的、橙色的都可以。哎！啊！哎，两个也不错。肯定要戴，好看，这个好看。这个还是可以的。最好看的。 Halo teman-teman, sekarang kami sudah pulang ya dari tempat pariwisata tadi ya, yang night market itu, dan sekarang kami sudah pulang ke hotel. Ini adalah hotel saya, namanya Hotel Liuzhou, menggunakan namanya kota ini. Nah, bagus, lobbynya besar. Oke, sekarang check in. Wow. Teman-teman, ini adalah koridor di hotel ini dan ini kamar saya. Saya langsung diandarin oleh pelayan di sini. Mereka andarin saya masuk, jadi makanya cover saya sudah ditaruh di dalamnya dan layanannya bagus banget ya. Oh, saya suka kaca. Ini adalah kamar mandi. Normal. Standar. Dan di kamarnya cukup besar. Ini adalah satu ranjang yang besar. Ada AC. Sekarang AC-nya sudah dibuka. Kamarnya sudah langsung dingin, sejuk. Dan di sini ada satu kaca lagi. Jarang ini jarang. Wow, ada satu lagi. Oh, wah. Ini adalah pemandangan di luar kamar saya. Liuzhou memang bagus, di luar dugaan saya. Di sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini coba lihat, ini adalah satu shopping mall. Yang gedung yang putih ini adalah satu shopping mall dan adalah satu bioskop dan bisa main bola biliar. Ada restoran masih buka. Oh, coba kami tutup karena buka AC. Kamar ini harganya mirip ya, hampir sama dengan di Nanning, sekitar 500 yuan, teman-teman. Cukup bagus dan saya sudah capek sekali dari pagi hari sampai sekarang tidak pernah berbaring. Wow. Istirahat sebentar. Oke, ini adalah hari Ningning pada hari keempat di Guangxi. Nah, see you pada hari kelima. Dadah.